LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan operasional pada lintas Cawang Taman Mini. Akibat gangguan ini, perlintasan Cawang menuju Harjamukti sempat dialihkan untuk sementara. Mohon untuk selalu mengikuti arahan petugas dan berita. Atas perhatiannya kami terima. Para penumpang LRT Jabodebek yang berangkat dari stasiun LRT Harjamukti tujuan Cawang mengalami gangguan operasional pada lintas Cawang Taman Mini. Sejumlah penumpang tetap berada di dalam LRT menunggu arahan petugas. Tidak lama, LRT yang membawa 181 penumpang itu ditarik kembali ke stasiun Cawang. Akibatnya, satu jalur tidak bisa digunakan dan terpaksa bergantian dengan jalur Bekasi. Relasi Duku Atas Beni menuju Harjamukti. Kendala tersebut diakibatkan adanya gangguan pada sistem pengereman sarana transit dengan nomor transit 31 sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju stasiun Harjamukti. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih atau mogok, kita nggak tahu. Gangguan perjalanan LRT Jabodebek ini terjadi untuk kedua kalinya dalam sepekan. Sebelumnya, Sabtu 25 Oktober lalu, LRT Jabodebek mogok hingga membuat penumpang harus uji nyali berjalan kaki di atas lintasan LRT di ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Luka sopir bergantung, minibus tabrak sejumlah motor dan mobil di Cipayung, Jakarta Timur. Akibatnya 3 orang terluka. Sebuah minibus dari arah timur menabrak pemotor, pejalan kaki, 2 sepeda motor dan 1 mobil terparkir di Jalan Ceger Raya Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah ban milik bengkel juga ditabrak hingga berantakan. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengantuk saat mengemudi. Mobil tiba-tiba seruduk aja dari sana, langsung ke arah ban ini nih. Ban mobil dulu ada bapak-bapak juga di situ 1, anak kecil 1, ibu-ibu dan anak remaja 1. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan pihak unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Akibat tingginya debit air hingga kini Tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan belum kunjung diperbaiki. Karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menekan debit air sebagai solusi sementara. Banjir akibat jebolnya Tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jati Padang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Jadi ini progres hari keempat ya. Kita kolaborasi dengan PPSU ya, SC sama PPSU. Kita fokusnya pertama untuk membendung ini dulu supaya ini air tidak masuk ke warga. Nah, setelah nanti PHB Kalipulo ya. Ini namanya PHB Kalipulo ya. Segmen Jati Padang. Kalau nanti airnya udah turun, baru kita mulai fisiknya kita masuk. Makanya kita udah siapkan material untuk langsir ke lokasi ini. Jadi nanti ketika ini udah surut, bisa kita langsung jalan penerapannya. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jati Padang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak. Kalau untuk obat-obatan memang puskesmas dari kemarin sudah turun, dari hari Jumat sudah turun membuka posko, tapi memang sepertinya belum terinformasi, tapi sudah kita lakukan untuk nanti turun langsung ke rumah-rumah warga dari puskesmas di Masjid Ar-Ridwan, tempat posko pengungsi. Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. 2 rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004.
Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Salam Pulungan di Tanggul Baswedan kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan. Ya Salam, apakah sudah ada perbaikan tanggul? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, hingga saat ini sejumlah warga yang berada di kawasan RT 10 RW 6 di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan yang menjadi korban dari tanggul Baswedan yang jebol pada hari Kamis kemarin ini masih terendam banjir. Di mana untuk saat ini ketinggian banjir memang sudah surut berkisar kurang lebih 5-10 cm saja. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang untuk ketinggian air ini bahkan masih mencapai 40-60 cm. Dan kalau kita lihat memang saat ini sejumlah warga saat ini sedang melakukan upaya bersih-bersih karena memang banjir yang terjadi pada hari Kamis kemarin ini turut membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang berukuran cukup tebal. Dan memang kalau kita perhatikan juga di layar televisi Anda, Sabrina, saat ini sejumlah warga memang tengah melakukan upaya bersih-bersih ya. Salah satunya dengan menanggulanginya dengan cara menutupnya dengan menggunakan karung yang berisi pasir begitu untuk air ini tidak masuk ke dalam rumah-rumah warga yang memang kalau kita langsung saja ya untuk berbincang ya. Halo, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa namanya Mas? Saya Adi, Pak. Mas Adi. Ya. Mas, ini banjir di sini baru pertama kali apa emang udah sering sih Mas? Sering kalau banjir ya, tapi tapi nggak masuk rumah Mas. Masuk rumah juga nggak parah ya kan? Ya paling rembesan. Nggak nyampe sini karena itu tanggul jebol. Ini banjir paling terparah selama saya tinggal di sini, Mas. Ini debit airnya aja, bayangin aja, Mas, itu tanggul segitu tingginya patah, ambles. Nih, batas segini, Mas, setipi. Masih ada bekasnya tuh, tapi sebagian udah saya bersihin. Jadi buat buktinya nih, tadi kalau orang bertanya, segimana Mas? Nah ini udah ada buktinya tuh. Oh, ada bekasnya, ada bekas banjirnya di TV itu ya, Pak ya? Segini berarti sejajar saya. Sejajar. Boleh majuan lagi Bapak. Pak, ini kalau boleh tahu, kalau untuk tanggul jebolnya sendiri ini baru pertama kali apa udah berapa kali Pak? Dulu zamannya Pak Anies ngejabat waktu gubernur itu jebol. Nah, tahun berapa ya Pak Anies ya? Kira 7 tahun yang lalu jadi gubernur ya? Iya. 2017 bikinlah tanggul ini, maka dinamakan Tanggul Baswedan. Nah, seiringnya berjalan waktu ya kan, karena hujan mungkin dia nggak kuat, bawahnya udah keropos, debit airnya tumpah ya kan. Nah, jebol-jebol itu sekitar 3:30 kalau jam 4 kurang lebih. Jadi itu blok, ya saya persis banget di bibir kali kan dari Mas. Oke, bisa dilihat kan. Nah itu airnya paling gede ke saya. Jadi udah kayak banjir bandang lah di Batam. Kalau untuk saat ini butuh bantuan apa aja sih Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau untuk saat ini ya pakaian ya Pak. Pakaian ya, konsumsi makanan lah buat anak-anak. Sementara kan anak saya kan fungsi di saudara ya. Kalau saya pribadi mah ya ikut teman aja saya. Yang dibutuhkan ya makanan lah dan pakaian. Karena pakaian saya udah nggak ada semua tuh Mas. Sehelai pun tuh. Paling tuh ada berapa kain sarung bisa dihitung tuh Mas. Yang saya selamatin selainnya udah pada kanyut. Hancur lebur lah. Pokoknya paling terparah. Kalau saya sih ke pemerintah ya kan, biar cepet-cepet ditanganin aja nih ya tanggulnya. Biar nggak kejadian sampai kapanpun kalau ini tanggul belum dibenahi, ya tetap saya Mas. Pasti masuk ke saya. Pak, ini kalau boleh tahu kenapa sih Pak dinamakan Tanggul Baswedan Pak? Ya karena dia yang bikin awalnya ya ke Pak Anies Pak. Yang Pak Anies dinamakan, yang dia bikin apa, proyeknya dia ya kan. Dari sono sampai panjang sana sampai ke Pak RT tuh ya beliau yang namain Tanggul Baswedan deh. Jadi biar ada ibaratnya mungkin ada apa ya kenang-kenangan lah selama dia menjabat gitu kan. Oke. Siap, terima kasih Pak Adi informasinya, selamat lanjutkan bersih-bersih apa yang kami juga turut prihatin Pak. Nah, Sabrina dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat secara seksama ya, untuk rumah lokasi dari Pak Adi ini memang langsung berhadapan langsung dengan kondisi dari Tanggul Baswedan yang jebol begitu, yang memang tadi pada pagi hari tadi dari pihak dinas PPS, dari petugas PPSU dan juga dari petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan ini melakukan
penanggulangan dengan cara membuat tanggul sementara ataupun juga tanggul darurat begitu yang diharapkan ini debit air tidak kembali meluap, karena memang seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini merupakan salah satunya dari upaya warga maupun juga dari petugas yang memang melakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan menggunakan karung yang diisi dengan pasir agar nantinya debit air ini tidak kembali meluap. Karena memang untuk saat ini, meskipun saat ini cuaca cenderung cukup cerah dan juga untuk debit air juga sudah mulai surut, namun bukan tidak mungkin kekhawatiran warga ini akan timbul jika nantinya debit air akan tinggi kembali, mengingat saat ini juga sudah memasuki masa musim penghujan yang memang dikhawatirkan debit air akan kembali tinggi, yang tentunya ini dikhawatirkan sangat oleh warga jika nantinya kembali terjadi banjir, yang tentunya warga ini berharap agar secepatnya untuk tanggul ini segera diperbaiki agar nantinya kondisi warga untuk bisa tinggal ini bisa merasa aman tinggal di kawasan Jatibadang, Jakarta Selatan ini. Sabrina. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 4 orang satu keluarga tewas akibat longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban merupakan satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu, itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar, seperti itu diketemukan di sisi kamar belakang ruang tamu. Mengalami luka? Mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga? Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah mengintai warga Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kondisi ini diperparah hujan deras akibat cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Intensitas hujan yang mulai meningkat di wilayah Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang membuat sebagian warga Dusun Kalisari, Desa Pelumutan semakin khawatir. Dampak longsornya tebing akibat gerusan air Sungai Gobang semakin mengancam pemukiman warga. 2 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian dinding. Selain mengancam rumah warga, tebing longsor mengakibatkan infrastruktur jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga mengalami kerusakan. Sebagian badan jalan ambles dan permukaan badan jalan juga menjadi miring dan bergelombang. Jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga masih ditutup untuk perbaikan. Kemarin saya punya inisiatif untuk swadaya, untuk pengecoran dan lain sebagainya. Intinya asli swadaya dari masyarakat. Kondisi jalan yang miring telah ditangani sementara secara swadaya oleh masyarakat. Perbaikan konstruksi jalan dilakukan dengan pengecoran agar jalan di lokasi yang ambles bisa rata kembali dan tetap bisa dilalui masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Polisi mencocokkan DNA 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Jakarta Pusat dengan data orang hilang saat demo Agustus lalu. Sementara di lokasi penemuan kerangka kini steril dipasangi pagar tinggi. Petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Identitas kedua kerangka manusia itu diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Jadi 2 kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sejumlah saksi, baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung diperiksa polisi. Sementara di lokasi penemuan kerangka kini sudah steril dari aktivitas. Di antara juga pemirsa, kalau kami lihat di kawasan Kuitang tersebut, ini di gedung, salah satu gedung finance, yang kami lihat ini situasinya juga sudah diberikan batas di pagar depannya, sudah diberikan batas oleh seng tinggi, yang kemudian juga ini awak media, kemudian juga dari warga sekitar yang hendak melintas tidak bisa masuk untuk melihat ataupun mengecek keadaan saat ini. Dan tentunya juga sampai sejauh ini pun kami melihat tidak ada dari pihak pengamanan yang melakukan pengamanan ataupun pengawasan di lokasi untuk memantau situasi di salah satu gedung ini, karena mengingat untuk informasi terakhir yang kami terima, 2 kerangka jenazah ini ditemukan pada 30 Oktober 2025 yang ditemukan oleh tim teknisi. Gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijar sejumlah orang saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. Sejumlah orang dilaporkan hilang dan hingga kini 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno belum ditemukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Ona terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif mengonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30. Dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Dalam kasus ini polisi menangkap 3 orang, yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan KR. Hanya Onat Leonardo dan KR yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah dirawat di rumah sakit karena mengidap sakit komplikasi yang dideritanya. Jenazah Sinuhun Pakubuwana dibawa dari Rumah Sakit Indiati Solo Baru dan tiba di Keraton Kasunanan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah masuk ke dalam keraton melalui lawang senter dan disemayamkan di Masjid Pujasana, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Adik Sinuhun Pakubuwana ke-13 Gusti Kanjeng Ratu Wandansari menjelaskan, Sinuhun Pakubuwana ke-13 wafat pada Minggu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga telah menjalani terapi cuci darah. Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga sempat menjalani perawatan home care, namun karena kondisinya semakin memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sareke di Proboswiyoso Sinuhun Pakubuwana ke-12, di atasnya Eyang Haryo Mataram, karena nantinya kalau dalamnya Sinuhun sudah jadi kan akan kita pindah ke sana. Sinuhun Pakubuwana ke-13 masuk ke rumah sakit
pada Jumat 19 September 2025 dan langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Indriati Solo Baru lantaran kondisi keadaan yang lemah. Namun setelah mengalami masa kritisnya, Sinuhun Pakubuwana ke-13 menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu pagi. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imogiri di Bantul, Yogyakarta pada hari Rabu 5 November 2025. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di Masjid Pujasana. Dari Solo, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 pada Minggu petang. Gibran Rakabuming didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menuju keraton melalui Kori Kemandungan menuju tempat penyemayaman jenazah di Sasana Paraparasdia Kompleks Keraton Surakarta. Gibran juga bertemu dengan keluarga kerajaan di sebuah ruangan untuk menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa selama sekitar 10 menit. Selain itu, ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jokowi tiba pada Minggu malam sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh para kerabat Keratonan Surakarta. Jokowi kemudian langsung menuju persemayaman jenazah Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 untuk memanjatkan doa. Sementara sejumlah persiapan upacara pemakaman Pakubuwana 13 di makam Raja Imogiri akan dimulai Selasa besok. Rencananya Pakubuwana 13 akan dimakamkan pada hari Rabu mendatang. Kompleks pemakaman Pakubuwana di Pajimatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta masih tampak seperti biasa. Pintu keraton juga tampak tertutup rapat. Namun sejumlah warga datang di sekitar kompleks pemakaman raja-raja untuk berziarah atau sekedar melihat. Rencananya Raja Surakarta Hadiningrat Kanjeng Susuhunan Pakubuwana 13 akan dimakamkan pada Rabu siang. Para abdi dalam yang di Imogiri juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk pemakaman Raja Solo tersebut, termasuk penggalian makam bagi Pakubuwana 13. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Septiantoro di Keraton Surakarta. Ya, Septi, bagaimana suasana terkini jelang pemakaman hari Rabu esok? Ya, hari ini di hari Senin, pasca wafatnya PP13 nanti di Keraton Kasunanan Surakarta. Pada siang kali ini sudah dipenuhi karangan bunga ya, diantaranya karangan bunga yang diberikan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian dari Bapak Kapolri Listio Sigit, kemudian dari beberapa instansi juga sudah memberikan karangan bunga. Sementara warga dan kerabat juga sudah mulai berdatangan ke Keraton Kasunanan Surakarta sejak siang tadi. Mereka kebanyakan memakai pakaian yang bernuansa gelap seperti itu, karena menurut kerabat Keraton Surakarta di Wirabumi yang datang untuk melayat itu untuk wanita diharuskan memakai kain, tidak boleh memakai celana panjang seperti itu. Sedangkan untuk di hari berikutnya, di hari ketiga menjelang pemakaman harus menggunakan samir seperti ini, seperti yang saya makan ini untuk pelayat untuk pria. Sementara untuk kegiatan wisata dan lainnya sudah ditutup mulai kemarin, namun sampai kapan belum dibuka, waktunya akan dihentikan sampai kapan belum diketahui sampai saat ini. Hingga saat ini pintu gapit yang digunakan untuk masuk keraton, pintu utama masuk keraton masih digunakan untuk lalu lintas, sementara warga yang melintas juga masih banyak, warga tempat yang melintas masih diperbolehkan, belum ditutup. Rencana hari ini juga akan digelar
gladi untuk pemberangkatan jenazah yang akan diberangkatkan hari Rabu besok. Sementara untuk jenazah saat ini berada semayamkan di Bangsal Parasdio di dalam Keraton Kasunanan Surakarta, dan pemakaman akan dilangsungkan besok hari Rabu di pemakaman Raja-Raja di Imogiri, Yogyakarta. Ya, selain karangan bunga dan juga ada Wakil Presiden Gibran dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, siapa saja pejabat yang sudah melayat? Hingga saat ini konfirmasi dari pihak keraton belum ada tamu VVIP yang akan hadir di hari ini. Namun kemungkinan di hari terakhir atau di hari Rabu besok mereka sudah memberikan balasannya untuk terkait kedatangannya ke Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, Septi, dari serangkaian prosesi pemakaman, prosesi pertama apa yang akan dilakukan jelang upacara pemakaman esok? Untuk di keraton sendiri, prosesi akan dilakukan di dalam keraton, kemudian nanti akan diberangkatkan, jenazah akan diberangkatkan melalui pintu belakang keraton, kemudian jenazah akan dibawa dengan kereta kencana dan akan dibawa ke Loji Gandrung di Jalan Slamet Riyadi. Kemudian di Slamet Riyadi nanti akan berganti menggunakan mobil ambulan untuk dibawa ke pemakaman Raja-Raja di Imogiri, Yogyakarta. Pada pukul berapa? Ya, saat ini belum diketahui informasi yang jenazah akan diberangkatkan pukul berapa dari Keraton Kasunanan Surakarta, karena masih menunggu akan ada prosesi pelepasan jenazah di bagian belakang Keraton Surakarta. Baik, terima kasih Septiantoro melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Presiden kedua RI Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Gus Ipul membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merespon penolakan yang disuarakan sejumlah unsur masyarakat terhadap wacana penetapan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Gus Ipul, ia telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan berbagai pihak yang menyuarakan penolakan tersebut. Ia juga mengaku telah mendengar poin-poin keberatan mereka. Gus Ipul mengklaim seluruh pertimbangan yang disampaikan masyarakat yang menolak usulan gelar pahlawan bagi Soeharto sudah dirapatkan tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan. Menghadapi banyak gelombang penolakan ya Gus ya, itu kira-kira bakal duduk bareng nggak sama pihak-pihak yang menolak? Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu. Setelah itu kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian tersebut. Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke gelar pahlawan. Gus Ipul menegaskan Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Ia membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Pihaknya sangat mengapresiasi berbagai pandangan yang berbeda terkait usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Siswi SD di Polewali Mandar membawa pulang menu makan bergizi gratis setiap hari. Hal ini dilakukan karena MBG yang diterimanya akan dimakan untuk keluarganya di rumah. Sekilas tidak ada yang berbeda dari anak-anak ini. Para siswa di SD Negeri 021 Bunga-Bunga Polewali Mandar ini menerima dan menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah. Namun ada seorang siswi bernama Nur Azizah yang menyita perhatian. Setiap hari, Nur Azizah membawa pulang makanan MBG miliknya untuk ibu dan adiknya di rumah. Makanannya dihabisin? Tidak. Tidak. Memang mau dibawa pulang ya? Iya. Dibawa pulang kenapa? Kemakannya di rumahku. Oh gitu. Sama siapa? Adekku. Memang di rumah tidak ada makanan ya? Tidak ada. Tidak ada?
Tadi mamamu nggak masak? Tidak. Ada beras di rumah nggak? Tidak ada. Nggak ada. Senang nggak dapat makanan di sekolah? Senang. Senang? Hal ini pun diketahui dan didukung oleh pihak sekolah. Jadi ini untuk anak MBG, ini MBG sangat membantu khususnya anak-anak yang ekonomi lemah, terkhusus untuk murid saya yang saat ini, karena di setiap siswa yang tidak datang itu bagiannya anak yang siswa yang tidak datang kami kasih itu anak tersebut, kami kasih supaya dia bawa ke rumahnya dan dia makan bersama orang tuanya di sana. Miris, keluarga Nur Azizah adalah keluarga yang kurang mampu. Ibunya merupakan penjual sapu lidi. Dalam sehari paling banyak ibunya hanya menjual 10 ikat dengan harga 1 ikat Rp2.000. Ibu Nur Azizah pun bersyukur dengan adanya program MBG ini. Itu kalau tidak bawa uang, terbiasa kalau bawa uang tidak makan makanan. Kalau bawa uang, jadi makanannya dibawa pulang. Iya. Meski hidup serba kekurangan, Nur Azizah tetap bersemangat bersekolah dan bercita-cita menjadi dokter. Di balik keterbatasan hidupnya, dengan semangat dan doa, Nur Azizah terus melangkah berharap suatu hari nanti cita-citanya akan terwujud. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pesawat Airbus A400M hari ini tiba di Indonesia. Pesawat yang dipesan pada tahun 2021 ini diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada TNI. Airbus A400M MRTT. Presiden Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar jam 11 pagi. Begitu tiba, Presiden Prabowo mengecek badan pesawat. Presiden pun mengecek bagian dalam pesawat dan kokpit pesawat. Pesawat pun langsung diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Dengan tepuk tangan yang meriah. Pesawat Airbus 400M dipesan pada tahun 2021 lalu. Saat itu Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Rencananya Airbus A400M akan digunakan untuk segala misi, mulai dari evakuasi hingga perdamaian atau pemadaman hutan. Indonesia, Panglima Tentara Nasional sampai di sudah mulai berdatangan ya, alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400. Dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat. Pesawat Airbus A400M merupakan pesawat raksasa terbesar milik TNI. Seperti apakah pesawat yang baru diserahkan Presiden Prabowo ke TNI tersebut? Kita simak laporan Ayah Nufus dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, pesawat angkut terbesar milik TNI AU yakni Airbus A400M ini baru saja diserahkan kuncinya secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto. Bisa Anda lihat di belakang saya ini adalah pesawat angkut yang mampu mengangkut sekitar 30 ton beban dan mampu melampaui jarak sekitar 2.400 mil. Yang mana pesawat ini tiba pagi tadi, yakni Senin pagi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Angkatan Udara dengan budayanya yakni penyemprotan air dari mobil pemadam ke pesawat itu sendiri. Dan upacara atau seremonial secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai, yang mana nanti pesawat A400M ini akan diparkirkan di Skadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma untuk nantinya dilakukan pelatihan dan juga pemeliharaan sesuai dengan kontrak yang dilakukan sekitar tahun 2021 dalam sebuah exhibition atau pameran alutsista di Dubai. Dan sementara demikian dari Jakarta, saya Ayah Nufus beserta juru kamera Dede Rudi, iNews melaporkan. Pesawat raksasa terbaru milik TNI AU, Airbus A400M telah tiba di tanah air. Dengan kapasitas mumpuni dan besar, pesawat ini memiliki sejumlah keunggulan dan mampu digunakan untuk berbagai misi.
Pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M tiba di tanah air Senin pagi. Pesawat jumbo ini memiliki sejumlah keunggulan. Berjenis pesawat angkut udara Airbus A400M memiliki kemampuan unik dengan kemampuan strategis yang siap dikirim ke titik-titik sulit, bahkan landasan udara yang pendek dan belum diaspal. Pesawat ini mampu mengangkut muatan maksimum 37 ton dengan ketinggian maksimal 40.000 kaki dan kecepatan 0,72 Mach. Ruang kargonya yang luas dengan penampang 4x4 meter dan volume hingga 340 meter kubik, Airbus A400M adalah airlift terbesar pertama yang mampu mengangkut beban berat berukuran besar, berupa peralatan bantuan militer seperti kendaraan lapis baja berat, helikopter, atau peralatan teknik sipil khusus, serta bantuan kemanusiaan dan menerbangkan dengan kecepatan jelajah tinggi jarak jauh. Dengan kapasitas bahan bakar internal 51 ton, Airbus A400M mampu memuat lebih banyak bahan bakar untuk jangkauan yang lebih jauh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 2 pod untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur dan helikopter. Ruang kargo yang luas milik Airbus A400M bisa digunakan untuk berbagai misi dan mampu memuat 54 pasukan dengan 9 kendaraan militer, 116 personel dengan peralatan siap tempur hingga evakuasi aeromedis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akses jalan warga di Jalan Bulak Ramat, Kalideres, Jakarta Barat akan ditutup. Warga protes karena gang selebar 1 meter ini memudahkan aktivitas warga. Kenapa ditutup bang jalanan? Ya kenapa pakai pedasi tutup? Kok pakai pedasi? Tutup. Lah ini mau lewat gimana? Oh lewat aja. Seperti inilah kesulitan pengendara sepeda motor yang hendak keluar gang sempit di Jalan Bulak Ramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan aktivitas. Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan tersebut. Pasalnya gang selebar 1 meter itu berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Tersiar kabar jalan tersebut akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Sementara Ketua RT setempat menuturkan insiden protes warga akibat pembangunan rumah yang menutup akses jalan telah terjadi 4 kali. Namun mediasi antar warga dengan pemilik tanah tak berhasil, selalu menemui jalan buntu. Karena itu dulu sebenarnya mah itu udah dikasih jalan. Cuma tuh ini ngebangun sekarang jalan, tetap sih jalan mah ada, cuma dia pakai pondasi bawahnya begitu. Cuma sering terjadi keributan udah berapa kali ya, udah 4 kali mah ini kali keributan begitu mulu, terutama dari pihak yang punya tanah itu, yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan, cuma nggak di atas, di bawah, di atas materai maksudnya. Cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tersebut tidak ditutup demi memudahkan warga beraktivitas. Misteri kematian seorang dosen cantik di Kabupaten Bungo Jambi akhirnya terungkap. Menurut polisi, korban dibunuh oleh seorang oknum polisi dan diketahui memiliki hubungan asmara. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus kematian seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bungo Jambi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban dibunuh oleh oknum anggota polisi aktif berinisial W. Pelaku diduga sakit hati terhadap korban hingga berujung aksi pembunuhan. Keduanya pun diketahui memiliki hubungan asmara. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Depok. Dan analisis fakta, ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Depok berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban.
motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Sebelumnya, jasad korban Erni Yurnita, 37 tahun, ditemukan tewas oleh rekannya di dalam kamarnya. Polisi masih melakukan pendalaman kasus untuk membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Bungo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung tega menghabisi nyawa mantan istrinya menggunakan cobek. Aksi sadis ini terjadi akibat pelaku sakit hati setelah dituduh berselingkuh. Pisaunya. Kami bantu, ayo. Polisi menangkap seorang pria berinisial BN yang tega membunuh mantan istrinya dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban usai menghabisi nyawa korban. Sebelumnya pelaku masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dianiaya pelaku dengan cobek dan pisau. Pelaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya berakhir. Pelaku dan korbannya adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai tapi masih ada istilah masa iddah 1 tahun. Jadi masih ada kemungkinan berwujud. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Seorang ibu di Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandung dan menantunya ke polisi setelah kepergok mencuri motor di rumahnya sendiri. Sang anak yang pengangguran berdalih mencuri motor orang tuanya untuk menutupi kebutuhan hidup. Seorang ibu warga desa Duyun, Takera, Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya bersama menantu ke polisi karena kepergok mencuri motor. Sang ibu melaporkan anak lelaki bersama istrinya karena jengkel dengan ulah keduanya. Mendapat laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Magetan memburu kedua pelaku dan berhasil meringkus keduanya di rumah kontrakan di Kabupaten Mojokerto. Diketahui keduanya sempat berupaya melarikan sepeda motor namun gagal. Baru saat ada kesempatan kedua kalinya mereka berhasil membawa motor hingga menjualnya. Niat saya kan memasukkan yang perempuan itu karena sudah 2 kali. Terus anak saya juga tidak ada ini etikat baiknya, biar dia jera dan tak pulang lah istilahnya, dia pulang. Tapi ternyata malah saya dapat kabar dari pusnya ternyata motornya sudah dijual itu. Akhirnya ya udah saya lanjutkan aja itu naik. Dijual berapa Bu ya? Dengan itu 4,5. 4,5 ya. Kemana dia tuh jualnya? Jualnya di Mojokerto sana. Kepada petugas, Pak Sutri menganggur ini nekat mencuri motor milik orang tuanya karena terhimpit ekonomi. Mengambil kendaraan dari punyanya keluarga Mas Yan. Jadi yang melaporkan ibu sendiri gitu? Iya, yang melaporkan ibunya sendiri. Yang pelaku ini suami istri, yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Barang bukti yang diamankan kemana? Yang barang bukti diamankan 1 unit kendaraan roda 2, terus ada surat-suratnya dan juga helm. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Sutri ini kemudian ditahan dengan pasal pencurian. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya pemirsa, saat sedang sholat di masjid, seorang wanita nyaris diperkosa oleh pria tak dikenal. Aksi pelaku bisa digagalkan setelah seorang warga yang datang ke masjid.
Seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di sebuah masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria tak dikenal. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku saat sedang sujud. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas menyerang dan memukul kepala korban bertubi-tubi. Seorang warga yang datang mendengar teriakan korban langsung mendatangi masjid dan menolong korban. Sementara pelaku kabur ke arah belakang masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku juga meninggalkan sejumlah barang, di antaranya baju, peci, dan ponsel. Jadi ada orang kesakitan kedengaran di dalam, sangka anak kecil. Masuklah, ternyata orang itu berdua. Saya teriak, lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu? Dipukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini. Ibu nggak mikirin itu lagi, mikirin si cewek ini. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat diamuk sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Menteri Agama Nasruddin Umar mengingatkan soal keikhlasan dan ketulusan dalam pengabdian menjadi kunci di depan pengurus dan kader Partai Perindo. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Forum Rakernas dan Syukuran HUT ke-11 Perindo di Ancol, Jakarta pada Minggu malam. Nasruddin menegaskan ada titik terang dan cahaya di ujung perjalanan sebuah partai politik. Ia juga menekankan semangat perjuangan turut menjadi kunci kesuksesan partai politik. Korban untuk negerinya sendiri, tidak hanya mencintai. Dalam Rakernas dan HUT ke-11, Partai Perindo mengusung tema besar Energi Baru Indonesia, pemimpin berintegritas, kebijakan berkualitas, rakyat naik kelas. Hadir Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Harithanus Dibio, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Thanusdibio, dan Sekretaris DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Dalam Rakornas Partai Perindo 2025, Ketua Umum Partai Perindo Angela Thanusdibio menegaskan ada 4 agenda besar selama Rakornas berlangsung. Angela juga menyampaikan agar Partai Perindo mampu menjadi partai dengan pemimpin berintegritas, kebijakan berkualitas, dan rakyat naik kelas. Saudara-saudara, tentu untuk menjawab tantangan zaman ini, kita tidak bisa memakai cara yang kemarin. Kita membutuhkan cara kerja zaman ini dan mindset masa depan. Itulah sebabnya Rakernas 2025 ini Perindo menegaskan 4 agenda besar. Pertama adalah Perindo Leadership untuk melahirkan pemimpin masa depan di era perubahan yang penuh dengan tantangan. Kedua adalah Perindopreneur untuk menguatkan pekerja dan UMKM naik kelas agar kemajuan digital di Indonesia bisa dirasakan di rumah-rumah warga. Ketiga adalah Perindo turun tangan untuk memastikan pelayanan dasar dan advokasi bagi kelompok rentan, karena kemajuan artinya tidak boleh ada yang tertinggal. Keempat adalah Perindo Tech, yaitu transparansi kinerja dan kebijakan serta aspirasi publik berbasis teknologi, karena politik harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan 4 agenda ini tentu punya satu tujuan yang sama, yaitu rakyat harus menang menghadapi masa depan. Dan Perindo percaya bahwa semua itu harus dimulai dari partai politik yang berani bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kebijakan yang berkualitas untuk rakyat naik kelas. Dari presiden kita yang kita banggakan, Bapak Prabowo Subianto. Tahun 2004, beliau ikut konvensi Golkar. Menang, kalah. Tahun 2009, beliau menjadi cawapres, di mana capresnya adalah Ibu Megawati. Menang, kalah. Tahun 2014, beliau menjadi capres. Cawapresnya Pak Hatta Rajasa. Menang, kalah. 2019 beliau menjadi capres. Siapa cawapresnya? Pak Sandiaga Uno. Menang, kalah.
Coba berapa kali itu? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, beliau capres, wakilnya Pak Gibran menang apa kalah? Menang jadi presiden. 4 kali gagal, 19 tahun. Tahun 2004 sampai 2023 ya kita ngitungnya. 2004 kemudian beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi sukses tidak linear. Apa yang saya sampaikan ini seharusnya membangun semangat kita. Bahwa Partai Perindo dengan belajar dari pengalaman masa lalu, saya seyakin-yakinnya kalau kita konsisten, saya yakin kalau kita konsisten dengan tujuan kita, dengan semangat kita, kita akan menjadi partai yang besar. Percayalah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura langsung dari Discovery Ancol, Jakarta. Selamat siang Wenda, seperti apakah jalannya Rakernas di hari ini? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Rapat Kerja Nasional dan juga bimbingan teknis Partai Perindo tahun 2025 saat ini masih berlangsung, dan untuk agenda hari ini adalah bimbingan teknis yang mana ada panel diskusi ini dari beberapa yang pembicara yang tentunya kompeten di bidangnya, dan beberapa diantaranya adalah pejabat publik. Dan di belakang saya saat ini sedang berlangsung juga bimbingan teknis yang mana pembicara pada sesi kali ini adalah beberapa pejabat publik, yaitu ada dari Menteri Koperasi, ada juga dari Wakil Menteri Sosial, dan dari Kepala Badan Gizi Nasional, yang mana tema untuk sesi kali ini adalah merancang masa depan Indonesia melalui program nasional. Dan tidak hanya ketiga pemateri ataupun panel diskusi yang saat ini sedang memaparkan materi saja, hingga siang hingga sore hari nanti pun masih ada beberapa pembicara yang tidak kalah menarik, dan beberapa diantaranya memang ada pejabat publik, mulai dari staf ahli dari Kementerian Koordinator Infrastruktur Republik Indonesia, ada juga nanti dari Direktur Strategis Kementerian Keuangan, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024. Dan acara bimbingan teknis masih akan terus berlangsung hingga malam hari nanti. Dan untuk rapat kerja nasional dan bimbingan teknis Partai Perindo tahun 2025 ini akan berlangsung selama 3 hari, yang mana pembukaannya ini sudah dimulai kemarin hari Minggu dan akan berlangsung hingga Selasa malam besok. Dan untuk puncak acaranya ini akan berlangsung Selasa malam besok hari, yang mana juga sekaligus perayaan hari ulang tahun Partai Perindo yang ke-11. Dan kembali kami informasikan bahwa bimbingan teknis hari ini masih akan terus berlangsung hingga malam hari nanti, dan kami akan terus memantau jalannya bimbingan teknis hari ini di Hotel Discovery Ancol. Sementara demikian, kembali ke Anda, Pram. Nura melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Girl band asal Korea Blackpink sukses menyihir penggemar mereka selama 2 hari di GBK Senen, Jakarta. Meski diguyur hujan deras, Blink tetap bertahan menyaksikan penampilan Lisa dan juga teman-temannya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ais Siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayang berita Ais dapat Anda saksikan di YouTube @official_ainews. Selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan saya Arlis Sahadi. Ya pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejuk dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Senja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada konser kedua tadi malam di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rose Blackpink seolah tidak ingin mengakhiri penampilan mereka. Gak mau pulang, maunya digoyang yang terucap dari Rose langsung membuat para Blink heboh. 70.000 penonton tidak hanya datang dari Jakarta tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri.
Selama 2 malam, grup musik asal Korea ini sukses mengguncang Jakarta, yaitu pada tanggal 1 dan 2 November lalu. Dari luar kota, dari Pekanbaru. Pekanbaru? Iya. Iya, Pekanbaru. Oke, apa nih perasaannya Blackpink datang lagi ke Jakarta? Excited banget sih. Oke, kenapa? Mau lihat apa yang baru? Lagu, mau lihat solo mereka. Mau lihat apa? Solo mereka. Ini beda ya dari yang sebelumnya, konser sebelumnya? Iya, beda banget. Like Indonesia is like the closest country with Malaysia. I know Singapore is even closer, but I like Indonesia more. I like the culture of Indonesia, and it's just as if I'm still in Malaysia. Pada konser di malam pertama, meski diguyur hujan deras, konser bertajuk Deadline tetap berlangsung meriah. Sejak siang hari, Blink atau fans setiap Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area Blink, Pit, dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan. Namun derasnya guyuran hujan membuat penonton berduyun-duyun menaiki area tribun untuk berteduh. Konser sempat